Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Haikal, guru produktif akuntansi SMK Tunas Bangsa Pare Kediri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, akan mempersembahkan video pembelajaran saya pada hari ini tanggal 12 Desember 2022 dengan judul menyajikan data dengan grafik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Kita harus selalu menjaga yang namanya kesehatan. Karena apa? Sehat itu harganya mahal. Nah, kita juga harus sering jaga kesehatan ya dan waspada, karena kita tahu di lingkungan kita banyak sekali bencana ya. Salah satunya bencana apa? Gunung Semeru, yang kedua gempa bumi di Cianjur, apalagi sekarang banjir juga. Kita hanya bisa mendoakan para korbannya supaya diberi keselamatan ya untuk korbannya. Bagi yang korban jiwa, kita doakan semoga husnul khotimah ya. Oke, kita ketemu lagi setelah 1 minggu kita tidak berjumpa. Hari ini kita makulnya apa? Spesifik atau T2. Nah, untuk memperlancar pelajaran kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk banyak ya. Oke, saya cek kehadirannya ya. Karena hari ini banyak yang nggak masuk, kayaknya perlu dicek. Lainnya kemana? Sakit ya. Oke, saya cek izin ya. Adiknya ada. Oke, Abdi nggak ada. Dila ada. Oke, Elsa, Farah sembuh ya. Yang izin supaya urusannya cepat selesai sehingga bisa bertemu kita kembali. Oke, hari ini kita bahas yang namanya apa? Mengelola data dengan rumus grafik atau fungsi grafik pada spreadsheet. Nah, tentu kalian di matematika sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar ya apa itu grafik. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan singkat secara grafik itu apa? Saya tunjuk aja. Saya tunjuk siapa ya? Oke, saya tunjuk adiknya saja. Silakan adiknya. Grafik itu apa? Ayo, jangan tahu dulu. Nah, ya, oke, masih malu-malu nggak apa-apa. Buka dulu ya bukunya ya. Sambil nunggu adiknya buka buku, grafik itu apa ya? Grafik adalah mengolah data dengan rumus grafik, yaitu itu rumusnya. Oke, grafik adalah pengolahan data berdasarkan tabel. Nah, biasanya grafik itu adalah penyederhanaan kita ketika melihat sebuah tabel ya. Misalnya grafik itu ada bermacam-macam ya. Ada yang grafik namanya grafik batang, ada juga grafik lingkaran, ada juga grafik baris. Nah, sekarang fungsinya gimana atau gimana caranya? Ini di slide berikutnya adalah ini. Nah, sebelum kita ke materi, kita perlu ke tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama ini, setelah mempelajari materi ini melalui diskusi kelompok ya, nanti kita diskusi kelompok ya, saya bagikan KKBG-nya.
Diharapkan peserta didik dapat satu, peserta didik mampu menerangkan fungsi data berdasarkan rumus grafik, ya. Yang kedua, apa? Peserta didik mampu menerangkan jenis data berdasarkan rumus grafik. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah membuat grafik. Yang keempat, peserta didik mampu menerangkan langkah-langkah membuat grafik. Nah, jadi nanti kalian diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menerangkan ya jenis data berdasarkan rumus grafik ya. Terutama intinya C22 spesifik ini adalah yang ini 3, yaitu bisa menentukan langkah-langkah membuat grafik. Nah, oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini jenis-jenis grafik. Sudah saya terangkan di awal kan. Yang pertama jenis kolom atau baris. Yang kedua tipe bar atau tipe line atau garis ya. Terus selanjutnya tipe P atau lingkaran. Kalau tipe kolom itu biasanya bentuknya adalah apa? Batang ya. Nah, kalau tipe kolom biasanya bentuknya adalah batang. Sudah bisa bayangkan ya? Dipikirkan grafiknya bentuknya seperti apa? Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita membuat grafik. Nah, buat grafik di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama membuat grafik yang pertama adalah blok link data, kemudian klik ribbon, klik insert recommended card. Nah, dalam Excel nanti kalian akan ada beberapa pilihan ya. Saya contohkan di sini. Ini saya tunjukkan Excelnya. Nah, sudah terlihat ya Excelnya. Nah, di sini ya. Ini adalah Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan memilih yang namanya grafik. Di mana grafiknya itu? Grafiknya adalah di sini, insert. Nah, sudah ketemu, lihat ya. Insert ini kita lihat inilah recommended card atau card ya, rekomendasi. Ini ada juga ini. Misalnya kalian ada data, nanti kalian pilih yang ini, recommended card. Kemudian ini ada jenis grafik. Yang pertama ada grafik batang. Kalau ini grafik lingkaran. Bentar. Nah, ini lingkaran ya. Kalau ini grafik garis. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Kenapa kok tidak muncul? Karena kita belum ada yang namanya datanya. Jadi harus ada datanya terlebih dahulu. Terus di sini juga akan saya tampilkan sebuah video. Bagaimana video itu adalah cara membuat grafik. Ini saya tampilkan dulu videonya. Sebelumnya tak carikan modulnya dulu ya. Nah, mungkin sebelum tampilan videonya ada yang ditanyakan masalah grafik? Tidak ada. Oke, ini saya carikan modulnya dulu. Modulnya adalah Nah, modulnya adalah ini. Nah, ini akan saya berikan OKBD ya. Modulnya. Nah, ini modulnya ya. Bukan ini yang kita maksud, berarti saya carinya di modul yang modul ajar ini ada. Saya terima ada. Nah, di sini ada alamat link video yang tentang grafik. Saya masih ingat. Ini banyak sekali link modul ya, grafik ya. Jadi kalian bisa tahu. Oke. Ini dia ini. Oke. Nah, sebelum kita ke video, kita ke pengertian grafik terlebih dahulu ya.
Tadi akhirnya tak kasih soal dia masih kebingungan ya. Jadi ini grafik. Grafik adalah suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, dan tanda, perkataan, tulisan. Jadi semua grafik itu adalah ada angka, ada huruf, ada simbol, ada lambang, ada juga perkataan. Ada juga yang namanya lukisan yang disajikan suatu media atau satu media. Jadi itu grafik itu ada lambang dalam satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasaran dalam proses menyampaikan maklumat. Intinya adalah grafik itu suatu gambar atau lambang yang disampaikan kepada pengirim kepada sasarannya, seperti itu. Terus sekarang fungsinya apa? Fungsinya ini, fungsi grafik adalah membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi fungsinya grafik itu untuk memudahkan pembaca, seperti itu ya. Sudah paham mungkin ya. Oke. Kalau jenis grafik sudah, tadi kita kembali ke namanya video. Video ini saya ambilkan video YouTube dari YouTube-nya orang, maksudnya dari YouTube. Kalian bisa belajar di YouTube ya. Silakan cari cara membuat grafik ya. Cara membuat grafik. Nah, di sini banyak sekali pilihan di YouTube ya. Ini cara membuat grafik di Excel. Ini kita tinggal pilih. Misalnya kita yang pilih ini. Nah, karena kita sering pakai yang Windows 2010, 13 atau 2016. Selamat menyaksikan ya. Kelihatan ya? Ini Microsoft Word ya, saya cari yang Excel ya. Saya cari yang Excel. Ini saya cari yang Excel, cara memgrafik di Excel. Nah, karena kita materinya ini ya. Ini video durasi 6 menit. Gabung di sini loh. Mana belakangnya? Kalian boleh browsing ya. Karena kita sekarang zamannya buku elektronik ya. Jadi silakan browsing. Nanti yang jadikan saya akan belajar ya. Ya bisa menjadi urusan. Nah, itu nama kejadian dulu. Jadi sama. Mana?
Oke, kita 10 menit lagi ya, karena kita nanti 12.20 ya. Nomor 1 itu ada soalnya membentuk gambar grafik batang. Ya, oke, paham ya. Oke, silakan bisa dikumpulkan untuk LKPJ atau gini aja. Mungkin dari pertanyaan ini ada ditanyakan? Ada ya? Oke, bisa dikumpulkan LKPJ-nya. Kita lanjut yang materi selanjutnya. Ya, dikumpulkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita tadi sudah sampai yang namanya apa lagi? Membuat grafik ya. Nah ini bentar, videonya saya matikan dulu, videonya masih nyala. Nah, di sini kita sudah sampai materi tadi adalah yang ini. Berarti membuat grafik ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu merubah lokasi penampakkan chart atau grafik. Nah, di sini dijelaskan secara default chart yang Anda buat akan berada dengan worksheet atau tabel sumber ya. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, cara memindahkannya bisa kita geser atau pakai ini. Klik chart yang sudah Anda buat, jadi nanti kita geser, kemudian pilih tab desain. Setelah tab desain, kita group location, kemudian baru kita move. Setelah itu move card, baru new sheet. Ini kalau kalian ingin memindah tabel kalian itu atau grafik kalian itu ke sheet baru ya.
Kalau biasanya kemarin kita juga pernah mempraktekkan atau sudah yang di sekolah yang pernah praktek, itu cuma digeser-geser di sebelahnya, ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya ini saya buktikan. Saya buktikan di sini. Caranya kita lihat. Ini saya akan buka file tentang kita dulu praktek yang pernah dibuat. File yang pernah dibuat itu masih ada apa enggak ya? Kita cek di kelas 10 AKL. Nah, ini ya. Praktek dari ada nggak kan? Ini. Oh ini yang investasi ya. Kita bikin baru aja data baru. Di sini dulu kita pernah bikin grafik yang namanya fungsi penjualan sepeda motor ya. Kita buka aja di penjualan sepeda motor. Penjualan sepeda motor tahun 2018. Jadi saya cek lagi untuk kita cek ulang, yaitu data penjualan sepeda motor. Ini data penjualan sepeda motor. PT Prima Motor. PT Prima Motor. Nah, ini ya. Tahun 2016. Di sini ada nomor, ada merek motor, ada juga ini merek motor ya. Ada juga yang ini Jakarta, Bandung, Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Kemudian ada juga Bandung, Surabaya, ada juga Jogja, Solo, Semarang. Jogja, Solo, Semarang. Ya, Semarang kalinya banjir ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya semangat kan? Masih semangat ya? Tidak. Kita harus semangat ya, walaupun siang-siang tetap semangat. Oke? Tetap semangat. 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 Sekali lagi ayo. Tetap semangat. 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 Saya bisa, pasti bisa. Ayo. Saya Bisa, pasti bisa. Kalau mesti, ayo semangat. Saya bisa, pasti bisa. Yang mana? Jangan lemas, ya. Kita harus semangat. Anak akuntansi harus semangat. Ya, kapan nanti kita makan bersama? Kita harus semangat. Iya. Ini saya data random saja. Ini saya pakai data random, jadi ini hanya agak saja. Ini 300, Bandung 300, Surabaya 600, Jogja 400, Solo 700, Semarang 600. Kapan sih toh? Oke ya, ini data sepeda motor ya. Di sini sudah saya cek. Di sini kita bikin grafiknya. Bagaimana bikinnya? Sudah dijelaskan ya. Kita lihat blok.
blok ini ya. Kita blok, kemudian kita insert pilih grafiknya yang garis. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah grafik baris. Bagaimana kita bikin grafik batang? Insert, kita klik batang. Nah, ini. Jadi ini penjualan sepeda motor. Ya, katiternya adalah ini, data penjualan sepeda motor. Bagaimana caranya membuat ini, mendata di slide. Jelaskan bahwa klik yang sudah dibuat, pilih tab desain. Kita buat mana tab desainnya? Desain mana ini? Tab desain, kemudian pilih apa? Pilih mockup. Mockupnya ini. Kita tab desain, pilih mockup. Ini semua kalian tahu. Tab desain mockup ini. Nah, di sini pilih new sheet. Nah, new sheet ini kita ubah menjadi penjualan sepeda motor. Penjualan sepeda motor. Setelah itu kita oke. Nah, otomatis dia akan pindah seperti ini. Nah, sudah pindah kan? Sheet ini tadi, sheet 2 ini. Gimana? Bisa? Bisa ya, paham ya cara-caranya? Kalau nanti kalian praktek bisa ya? Ya, caranya jadi mudah, cukup ini mockup. Sini ada desain kan? Misalnya kita bikin lagi grafik baru. Kemudian kita pilih grafik tadi bahkan sudah grafik garis. Kita pilih yang ini ya. Nah, di sini nanti kita pilih, kemudian kita mockup. K2 di situ tulis motor 2, dia otomatis akan pindah. Dia oke. Nah, dia akan pindah dengan sendirinya. Nah, paham ya? Bisa? Jadi kalian tanpa harus menggeser-geser sudah pindah sendiri. Ini nanti kalian bisa meletaknya di sini. Ini kalian bisa ubah sesuai selera Anda. Ini ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang. Ini data penjualan sepeda motor. Nah, ini ya sudah bisa. Motor 2 ini juga seperti itu, bisa kita ubah-ubah. Nah, seperti ini. Oke, bisa ditanyakan? Sudah paham? Kalau paham, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan salah satu menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Saya tunjuk saja siapa yang belum pernah bicara ya. Rahma saja yang belum pernah bicara ya. Oke, Rahma, silakan disimpulkan kita apa mendapatkan materi hari ini. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ayo, yang ya, silakan ya Pak. Rahman saya. Ya, oke. Karena menurut Rahma hari ini kita pelajaran yang bermanfaat ya, karena kita hari ini belajar tentang grafik dan fungsi grafik. Di mana grafik ini memiliki banyak kegunaan ya, selama kita sebagai ahli akuntan, otomatis tidak lepas yang namanya data mendata ya. Salah satu cara untuk membaca data itu adalah pakai grafik. Nah, itu sudah paham. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat
kuliah.